warahmatullahi wabarakatuh. Pokok M4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin wan najmu wasyahru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tushriqul mizan. Wa la atawadaha lil anami fiha fatihatu wan nahtul wal habdul masbil wal rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min sulsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Sadaqallahul azim. Artinya, Yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia berdasarkan pada berbicara matahari dan bulan dan dan tumbuh-tumbuhan atau binatang dan pepohonan dan berbanyak bentuknya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia menciptakan kesimbangan agar kamu jangan merusak kesimbangan itu. Dan tegaklah kesimbangan akhirnya janganlah kamu mengurangi kesimbangan itu. Dan bumi telah diletakkannya untuk makhluknya, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak merah dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang baru-barunya. Maka nikmat Tuhan itu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tumbukan, dan dia menciptakan jin dari nyala api dan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua Anda diucapkan banyak terima kasih. Semoga kita mendapatkan berkah dari bacaan selanjutnya sambutan kedua panitia Ibu Siti Kasih SPDI Wakil dan 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Swastiastu. Om Swastiastu. Syukur kita haturkan kepada kita, pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ridho dan rahmatnya. Pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk kita semua dapat berkumpul di acara halal bihalal dan peringatan hari Kartini. Salawat serta salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah rahmat tersebut bisa tercurah kepada kita selaku umat pengikutnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Bunuga dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan selaku siswa yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru dan siswa-siswa yang telah mendukung acara halal bihalal serta peringatan hari Kartini ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Semoga di tahun berikutnya kita bisa bikin acara seperti ini lagi
dan bisa lagi anak-anaknya tambah banyak yang hadir, bukan hanya cuma sedikit. Karena wali-wali kelas juga sudah memberitahukan bahwa acara ini acara penting, acara silaturahmi bagi kita semua. Itulah kata sambutan pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah Ibu Sri Suhati SAG MPD. Pada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini, pagi yang indah ini, kita bisa hadir bersama-sama di sekolah untuk melaksanakan acara momen yang 1 tahun sekali kita laksanakan, yaitu peringatan Hari Kartini, sekaligus kita mengadakan halal bihalal. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada saat ini bisa hadir atas undangan panitia, dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah merencanakan untuk kegiatan pada pagi hari ini, yang sudah dibantu dengan Bapak Ibu guru semua bersama dengan siswa-siswi di sekolah. Putra putriku yang terkasih dan tercinta, yang sangat Ibu banggakan, terima kasih banyak yang sudah bisa hadir pada acara ini. Berarti kalian yang hadir ini memiliki kesadaran yang lebih dari teman-teman lain yang tidak bisa hadir. Jadi perayaan ini hanya 1 tahun sekali diperingati. Kalian kan sudah libur lama toh? Lama nggak liburnya? Berapa minggu? 3 minggu. Ya, 3 minggu toh? Di sebelum hari raya masih dalam pelaksanaan puasa sudah 1 minggu. Ditambah lagi sesudah hari raya 2 minggu toh? Masa 3 minggu libur masih kurang? Ya. Jadi perhatian, tolong menjadi perhatian. Kalau memang kalian itu niatnya mau belajar, waktunya masuk, jangan ditambah-tambah liburnya. Boleh? Boleh. Nanti kasih tahu ya sama teman-temannya ya. Jadi tolong nanti ini perhatian juga kepada wali kelas. Di absen. Rekan-rekan ibunya kan. Yang tidak hadir nanti besok ada tugas khusus. Jadi nanti ketua kelas ada semua nggak ini? 7A ketua kelasnya mana? Ketua kelas 7A. Rihal mana Rihal?
Nggak ada. Nggak datang. Terus 7B? Lutfi ada. Nah, dicatat nanti temannya yang hadir apa satuan kelas? Kelas berapa? Bapak kelas 8. Lutfi. Nggak ada. Kelas 9? Ini ada masuk. Ada ya. Nah, sedangkan ketua kelasnya saja nggak hadir. Bagaimana mau koordinasikan teman-temannya? Dari sini. Jadi benar-benar ibu tadi sangat-sangat kecewa. Padahal dari rumah sudah semangatnya besar. Biar ibu dalam keadaan sakit, ya sebenarnya ibu ini kurang sehat, masih dalam keadaan kurang sehat, tapi dengan semangat ingin bertemu dengan kalian siswa-siswa yang selama berapa minggu tidak masuk sekolah. Cocok lah coba ini. Kemarin juga tidak bisa datang ke sekolah. Bajunya kan agak ada acara kelola. Setelah asal sampai bagus di aku luar lakukan negeri, doang. benar-benar rasa kecewa ibu, ya, rasa kecewa. Anak yang jumlahnya ratusan kok cuma ada berapa ini? Tidak ada 30 ini. Setengahnya saja tidak ada. Jadi minta tolong ya perhatian oleh wali-wali kelas gitu. Pada hari ini memang sengaja ibu pilihkan di hari kedua karena kemarin Bapak Ibu ada beberapa perwakilan kepala sekolah dengan satu guru, Pak Guru Adi, mengikuti undangan pengacara di kabupaten sama dalam rangka peringatan Hari Kartini dan apel Polri. Maka untuk hari pertama ini, hari pertama ibu datang ke sekolah sudah dipersiapkan untuk perayaan halal bihalal dengan perayaan Hari Kartini. Kalian paham apa itu halal bihalal? Ini mayoritas kan siswa di sini Muslim. Ya, semuanya Muslim. Cuma bapak ibu guru campur. Kami di sekolah ini tidak membedakan, tidak akan membeda-bedakan mana itu Muslim, mana itu Hindu, dan mana itu Kristen. Kita semua sama, kita semua bersaudara, ya. Jadi ini momen kalian, momen yang beragama Muslim untuk memperingati kemenangan. Ya. Jadi setelah kalian melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan apa yang pernah ibu sampaikan, puasa ini bukan hanya karena kita tidak makan satu hari, bukan itu. Puasa itu untuk melatih diri, ya, melatih diri untuk bisa mengendalikan diri kita masing-masing, baik jiwa dan raga kita. Itu puasa yang sebenarnya puasa. Masih ada yang mendengar enggak ini? Ya? Atau ada yang mewakili ibu? Ada yang mau mewakili ibu di depan atau bicara? Boleh, silakan. Belajar bicara di depan, jangan hanya cuma bicara di belakang. Jadi nanti akan ada disampaikan oleh salah satu ibu guru apa itu hikmah halal bihalal. Tapi secara umum halal bihalal ini adalah merupakan wujud kebahagiaan kita di dalam menyambut kemenangan kita selama 1 bulan berpuasa. Kemudian bukan hanya di mulut kita mau bilang sama teman, saudara, apalagi ke orang tua,
minta maaf, bukan hanya di mulut saja, minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin hanya terucap, tapi dalam sikap dan perbuatan kalian tidak menandakan bahwa kamu itu insaf untuk menjadi orang yang lebih baik. Memohon maaf atas khilaf dan salah kita selama ini. Bukan hanya itu, tapi bagaimana kalian dengan hati nurani, dengan keikhlasan sendiri memperbaiki sikap kita yang kurang baik selama berselang dan ke depan bagaimana itu, ya. Ya, untuk lebihnya nanti akan disampaikan oleh pembawa materi hikmah halal bihalal, yaitu secara umum. Jadi tolong dengan momen begini, dengan kita berjabat tangan, ya, dengan kita berjabat tangan kepada teman, saudara, sahabat, apalagi yang lebih tua, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kamu untuk memohon maaf atas khilaf dan salah selama 1 tahun. Ini yang tidak datang berarti tidak rasa ikhlas, tidak punya rasa ikhlas memohon maaf ke bapak ibu guru yang ada di sekolah, kepada teman-temannya. Ya, boleh kan dibilang begitu, bisa itu, boleh. Tidak ada rasa ikhlas untuk memohon maaf. Ya. Berikutnya untuk perayaan Hari Kartini ini juga cuma 1 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Di sekolah diadakan ini bapak ibu guru semua pakai baju yang berbeda dari biasanya. Jadi momen ini cuma 1 kali setahun. Kartini. Nanti ulasan tentang siapa itu Kartini akan disampaikan juga oleh ibu guru. Siapa itu Kartini? Kita bangga sebagai wanita memiliki Kartini yang memperjuangkan emansipasi kita sebagai wanita. Gender kita disamakan dengan laki-laki. Bahkan sekarang pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, banyak para kaum wanita yang memegang peranan. Ini merupakan salah satu ini ya, laki-laki sebagai tantangan kaum pria, laki-laki. Masa laki-laki kalah dengan perempuan? Ya, jangan. Jadi biarpun Kartini sudah berjuang, laki-laki jangan sampai kalah. Bahasa pria ini diumumkan kejuaraan akhir semester, banyaknya perempuan yang dapat juara. Sebenarnya sudah tidak boleh ya, sudah tidak boleh kita mengumumkan itu juara umum, juara kelas dan sebagainya. Cuma ada kejuaraan dari berbagai macam mata pelajaran dan berbagai macam kemampuan dari kalian. Jadi kebanyakan yang mempunyai kemampuan lebih itu hanya anak-anak perempuan, mana laki-laki. Bangkit, bangkit ya, bangkit laki-laki. Laki-laki apa istilah sekarang, semen, ya, ya bu. Bangkit laki-laki. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesempatan ini saya pribadi bersama keluarga dan keluarga besar SMP Negeri 14 Gumuga dalam kesempatan ini menyampaikan
kepada seluruh Bapak Ibu guru, kepada anak-anakku, ya, siswa-siswi, dalam rangka halal bihalal ini izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, sehingga kalian semua akan mendapatkan fitrah, mendapatkan fitrah. Dan kami mohon maaf lahir dan batin. Dengan setulus-tulusnya maafkan kami ya ke Bapak Ibu guru, saya pribadi dan keluarga, kalau ada salah dan hilaf baik untuk kata maupun perbuatan kami sekeluarga, mohon maaf. Dan kepada anak-anak, tolong maafkan Bapak Ibu guru, terutama saya sebagai pimpinan di sekolah yang sering marah-marahin pada kalian, ya. Dengan kesempatan ini tolong dimaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Hilaf dan salah itu adalah sifat manusia. Tolong dimaafkan. Dan kami semua Bapak Ibu guru juga akan memaafkan hilaf kalian. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan syarat untuk ke depan kalian harus lebih baik lagi. Siap gak? Siap gak? Ya. Jadi tolong ya diperbaiki lagi. Kalau yang sudah baik diucapkan banyak terima kasih. Dan semoga tetap mempertahankan sikap yang baik dan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mengucapkan kepada Ibu banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya, tausiah keagamaan yang akan dibawakan Ibu Siti Masnurah, SPD Staf dan 4. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah timur belum menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat ya. Selamat siang. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 14 Burga, yang saya hormati Bapak Ibu Guru sebagai pahlawan-pahlawan pendidikan yang saya banggakan dan saya cintai. Ya, biasa teknis. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal dan peringatan hari Kartini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang dinul Islam. Ya, sebelumnya aku mau tanya dulu, dari sekian banyak anak ini ada yang sudah minta maaf tak ke Bapak Ibu guru?
Yakin? Benar. Ada anak yang berkunjung ke rumah Bapak Ibu guru? Ada. Ya, cuma seperberapanya ya? 1/10, ya enggak Bu? Ya, saya mau nanya ini, saya tunjukkan beneran. Padahal ya, bukannya apa. Padahal jaraknya misalkan taruhlah rumah ibu ini Tapadaka loh ya. Nah, jarak dari rumah kalian ke rumah ibu jauh enggak? Jauh mana dengan sekolah? Nah, jauh sekolah. Begitu. Berarti kalian belum minta maaf, ya enggak? Iya, kalau rumahnya Ciri ini di mana Ciri ini rumahnya? Mau bubar. Bikin sana? Oh, memang. Benar Ciri ini? Alhamdulillah kalau begitu. Berarti ada 1/10 dari sekian anak ini yang sudah mengunjungi gurunya, ya. Berarti mereka ada niatan untuk meminta maaf. Nah, alhamdulillah seperti itu. Berarti yang belum berkunjung berarti bagaimana? Sudah minta maaf belum ke Bapak Ibu guru di sekolah? Belum. Ada yang sudah? Belum. Tak percaya kita, karena kita sudah mengalami. Mereka cuma bersalam-salaman saja seperti biasanya. Belum meminta maaf. Nah, apalagi ini sudah momen halal bihalal. Sebenarnya momen halal bihalal seperti ini itu tidak usah malu-malu lah untuk meminta maaf. Karena apa? Kita saling memaafkan karena bareng-bareng, ya toh? Ya, kalau misalkan mau minta maaf sendiri malu. Nah, ini halal bihalal ini adalah momentum yang sangat apa? Enak untuk meminta maaf karena kita tidak malu-malu lagi. Mungkin kalau mau datang ke rumah Bapak Ibu guru malu. Nah, seharusnya ketika halal bihalal seperti ini kalian harusnya datang, ya enggak? Sekarang saya absen dulu. Kelas 9, acungkan tangan yang datang. Kelas 9, mana saja kelas 9? Yang merasa kelas 9, tidak acungkan tangan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal anak kelas 9 itu 23. Berarti ada 13 anak yang tidak datang. Itu kelas 9. Terus kelas 8. Kelas 8 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Padahal kelas 8 ada 22. Tambah berapa? Yang datang cuma sedikit. 7A. 7A. Aku absen satu persatu. Ajukan tangan 7A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal jumlahnya ada 27 ya. Nah, itu. Cuma 9 yang datang, lebih parah lagi. 7B. Angkat tangan, terakhir 7B. Ada berapa 7B? Alvino Kaguna. Minta tolong ya. Itu hargai orang yang di depan sini. Kamu sudah minta maaf belum? Belum toh? Nah. 7B ada berapa orang? Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah. Jumlahnya ada 29 ya. Ini 7B. 26 atau 26? Oh ya. Nah, ini yang datang sekian. Jadi berarti yang tidak hadir itu tidak ada niatan untuk mensucikan diri. Padahal halal bihalal
tidak puasa di sini? Tidak puasa, ada enggak? Nah, ibaratnya seperti ini. Puasa, kalian sudah puasa selama 1 bulan. Itu adalah ibadah kalian kepada Allah. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah beribadah dan taat seperti itu, nah otomatis dosa-dosa kalian itu bagaimana? Sudah diampuni. Sebagaimana hadis ya, dan ini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, berarti kalau kalian melaksanakan ibadah selama 1 bulan dengan kalian mengharapkan ridho dan juga dengan berdasarkan keiman, insya Allah, nah dosa kalian yang telah lalu itu akan dihapus. Nah itu hablum minallah. Nah kalau hablum minannas bagaimana? Bagaimana caranya kalian meminta ampunan kepada manusia? Bagaimana caranya? Kalau misalkan kalian meminta maaf kepada teman, dengan cara bagaimana? Tahu enggak? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara meminta maaf dengan saling berjabat tangan. Nah, jadi kalau hablum minallah, kalau dengan pokok itu adalah kalian dengan meminta maafnya dengan apa? Bagaimana? Dengan beristighfar, dengan bertaubat. Nah, kalau dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, hablum minannas itu dengan cara meminta maaf. Nah, ini halal bihalal. Di momen halal bihalal ini adalah momen yang tepat sekali untuk meminta maaf. Ya dah. Ya, seperti itu. Ya dah. Ada tak di sini yang tidak pernah melakukan salah? Ada tak? Ada enggak yang merasa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Ada enggak? Yakin? Memang baik sekali kalau tidak pernah berbuat salah. Enak yo, tidak pernah berbuat salah. Sedang ibu saja di sini sering salah. Iya enggak kasih? Nah, kita sering. Nah, apalagi dengan ibu pihak lagi. Aduh, banyak salah ini. Nah, bagaimana tapi kalau kita punya salah? Nah, kita dengan cara meminta maaf. Nah, tidak boleh gengsi kalian. Ya, seperti itu ya. Ya. Siapa tadi yang tidak punya salah tadi? Raka. Memang. Tapi Raka tak individual. Kenapa begitu? Karena Raka ke rumah ibu. Wah, benar. Dia minta maaf. Raka dan siapa kemarin? Jipan. Nah, orang tua laki-laki. Nah, yang perempuan ini ada berapa yang ke rumah ibu? Yang rumahnya dekat saja, aduh. Yang sama-sama Papa Data, aduh, datang. Nah, seorang Jipan dengan Raka, alhamdulillah dia sudah datang ke rumah ibu dan meminta maaf. Aduh, yang lainnya bagaimana? Aduh, tak tahu di sini. Padahal yo kurang enak bagaimana? Kalau misalkan kalian datang ke rumah bapak ibu guru ini, paling yang pertama, nah, minta maaf yo, jelas. Terus dikasih apa kalian? Kalau ke rumah bapak ibu guru, saya tanya, ada apa di rumah bapak ibu guru? Ada cookies toh? Padahal suruh makan cookies, enak loh kalian. Selain kalian itu dijamu seperti itu sebenarnya enak loh. Cuma kalian waduh, memang tidak mau minta maaf ini. Ya, jadi itu seperti itu ya. Jadi di momen halal bihalal ini nanti terakhir kita akan melakukan halal bihalal dengan berjabat tangan kepada bapak ibu guru dan semua teman sekalian. Supaya apa?
tidak punya kesalahan lagi dan dimulai dari nol, ya enggak? Kalau sudah dimulai dari nol berarti ya kalau bisa jangan diulangi lagi seperti itu. Ya. Oke? Paham enggak? Paham? Ya. Alvino. Nah. Begitu. Bagaimana Alvino? Kosong-kosong atau belum Alvino? Sudah kosong-kosong atau belum dengan Ibu? Belum. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan berjabat tangan. Jadi sudah sekian dulu ya. Jadi di sini jadi hikmahnya adalah kalian kalau ada lebih halal, kalian dosanya kalian, kemudian kalian memaafkan, saling memaafkan itu enak. Kita kosong. Oke? Ya, sekian dulu ceramah dari Ibu, dan apabila ada salah kata dan sebagainya Ibu minta maaf. Oke? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada Ibu terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sejarah Hari Kartini yang akan dibawakan Ibu Nyoman Aryadani SDD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Semoga, yang saya hormati teman-teman guru SMP Negeri 14 Semoga dan siswa-siswi SMP Negeri 14 Semoga yang saya cintai dan banggakan. Baik, di hari yang berbahagia ini, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpah rahmat Beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan hari halal bihalal dan memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2024 kemarin. Habis gelap terbitlah terang. Itu judul buku dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita Indonesia yang karya dan perjuangannya masih dikenang sampai sekarang. Dalam bukunya berisi perasaan dan pemikiran tentang perbedaan atau diskriminasi terhadap kaum wanita. Jadi kita sebagai kaum wanita di zaman sekarang harus selalu bersyukur. Karena kenapa? Karena dulu ada sosok wanita yang berjuang demi kaum perempuan, kita wanita, untuk sejajar atau derajatnya disamakan oleh untuk wanita, seperti laki-laki. Jadi mengenyam pendidikan sama seperti laki-laki, derajatnya sama. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kalian baru tahu? Jadi beliau adalah anak perempuan dari 11 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat dan Mas Ajeng Nasira. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Beliau merupakan sosok wanita yang sangat antusias dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar Eropa, di mana sekolah ini khusus hanya untuk bangsa-bangsa Eropa dan
Belanda Indo, orang-orang asing. Sedangkan kita pribumi atau orang Indonesia dulu tidak diperbolehkan untuk sekolah atau mengenyam pendidikan. Kenapa Raden Ajeng Kartini diberi kesempatan untuk sekolah? Karena beliau adalah keturunan dari bangsawan. Makanya disebut dapat gelar Raden Ajeng Kartini. Sekarang, apa kalian masih punya gelar bangsawan? Punya enggak? Tidak kan? Nah, sekarang kita disamaratakan. Kita bisa mengenyam pendidikan, terutama kaum perempuan. Semua perempuan punya hak yang sama seperti pria atau laki-laki. Tidak ada yang beda. Yang beda hanya jenis kelaminnya. Jadi hak dan kewajiban itu sama. Tapi sayangnya Raden Kartini hanya bisa sekolah sampai sekolah dasar, dan ayahnya tidak memberi izin untuk lanjut sekolah atau mengenyam pendidikan lagi, karena Raden Ajeng Kartini harus mengikuti adat istiadat bangsawannya, yaitu tidak boleh mengenyam pendidikan, hanya boleh di rumah melayani suami, memasak, dan lain-lain. Tidak boleh sekolah. Masa-masa Raden Ajeng Kartini di rumah itu disebut dengan masa pingitan, di mana tidak boleh keluar dari rumah maupun sekolah maupun bergaul di lingkungan sekitar. Jadi harus diam di rumah. Masa pingitan ini dimanfaatkan Raden Ajeng Kartini untuk belajar, menulis, membaca, dan lain-lain. Beliau juga sempat mempunyai teman di masa sekolah di SD, sekolah dasar, berteman dengan orang-orang Belanda. Karena beliau sudah putus sekolah, akhirnya beliau belajar bahasa Belanda dari temannya waktu SD, dan sekarang membuat atau menulis surat buat teman-temannya yang ada di luar negeri. Raden Ajeng Kartini mencurahkan isi pikirannya bagaimana keadaannya di Indonesia, bagaimana keadaan perempuan di Indonesia yang tidak diberi hak untuk belajar atau bersekolah. Sehari-hari, karena pekerjaan dari Raden Ajeng Kartini cuma belajar masak dan lain-lain, dan di selang waktu hanya digunakan untuk menulis dan membaca. Akhirnya Raden Ajeng Kartini diberi kuasa atau sedikit tanggung jawab kepada ayahnya setelah dari kakaknya, kakaknya yang kedua sudah menikah, jadi dia mempunyai hak untuk mengurus adik-adiknya. Nah, kesempatan ini dia manfaatkan untuk mengubah bagaimana adat istiadat dalam rumahnya dalam mendidik seorang anak. Jadi diperlonggar. Nah, disitulah terjadi perombakan terhadap tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kalangan bangsawan. Singkat cerita, nanti lebih terperincinya Ibu akan sampaikan atau tampilkan video bagaimana sejarah dari kelahiran Kartini sampai beliau dikenal sebagai pahlawan wanita Indonesia yang memperjuangkan hak wanita. Secara singkat, Raden Ajeng Kartini dilamar oleh Raden Adipati Joyo Adiningrat dan mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 1903 yang diberi nama Sosalin Joyo Diningrat. Nah, sayangnya umur Raden Ajeng Kartini tidak panjang. Beliau wafat meninggal pada tanggal
17 September 1903, tepat 4 hari setelah kelahiran anak pertamanya yang tadi disebutkan namanya, meninggal dunia. Dan pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia dan menjadikan tanggal kelahiran Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21 April sebagai hari memperingati Hari Ibu Kartini. Jadi itu singkat sejarah tentang ibu kita, Raden Ajeng Kartini. Baik, selanjutnya juga akan aktifkan sedikit video tentang bagaimana awal dari kelahiran beliau, perjuangan beliau sampai menjadi seorang pahlawan wanita Indonesia yang berjuang demi wanita di seluruh Indonesia mempunyai hak yang sama. Pak Billy, Pak Tolong. Oh, sabar. Baik, kita simak. Indonesia memperingati Hari Kartini. Ia adalah pahlawan nasional dan tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Bagi kamu yang belum terlalu mengenal atau mendalami sejarah Kartini, mungkin hanya sekedar memperingati hari lahirnya itu dengan mengenakan kebaya, seperti yang diterapkan di lembaga pendidikan atau perkantoran. Yuk kita kenal lebih jauh dengan sosok Ibu Kartini. Kartini dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan pemikiran yang visioner. Secara tidak langsung, ia adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang terbelakang. Menariknya lagi, Kartini hanya mengenyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar saja. Bagaimana Kartini bisa menjadi orang yang kita tahu seperti saat ini? Kartini lahir di keluarga ningrat keturunan Jawa pada 21 April 1879 di Jepara, pada masa di mana Indonesia masih disebut dengan nama Hindia Belanda. Karena berasal dari keluarga ningrat, Kartini bisa mendapatkan pendidikan dasar di Official Lager School dan berteman dengan anak-anak pejabat Hindia Belanda. Di sekolah inilah karakter diri Kartini mulai terbentuk. Kartini menjadi seseorang dengan pemikiran yang terbuka karena bergaul dengan beragam siswa, baik dari Indonesia pun dari Belanda. Sebuah pertanyaan dari sahabatnya, Lesi Danmar, menjadi pemicu pemikiran Kartini. Lesi bertanya kepada Kartini tentang cita-cita dan mimpinya kelak. Kartini pun bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Lesi. Pertanyaan itu menghantui Kartini dan akhirnya ia tanyakan pada ayahnya. Ayah menjawab singkat, cita-cita dan mimpi Kartini kelak bahwa ia akan menjadi Raden Ayu. Awalnya Kartini senang karena belum tahu apa artinya menjadi Raden Ayu. Waktu berlalu dan akhirnya usia Kartini menginjak 12 tahun dan ia menyelesaikan pendidikan dasar. Lulus dari Official Lager School, Kartini akhirnya menghadapi kenyataan yang pahit. Ketika anak-anak Indonesia, khususnya perempuan saat ini, bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, Kartini malah dilarang untuk sekolah, karena ia akan menjadi seorang Raden Ayu. Raden Ayu adalah gelar kebangsawanan Jawa untuk perempuan yang akan dan harus menikah dengan laki-laki ningrat lainnya. Menjadi Raden Ayu berarti Kartini harus melepaskan kebebasannya sebagai manusia. Sebelum dipinang menjadi Raden Ayu, perempuan bangsawan yang sudah menginjak usia 12 tahun harus dipersiapkan
sebagaimana kaum bangsawan Jawa pada masa itu, Kartini melewati upacara cukur rambut, turun bumi, dan upacara adat lainnya. Hari-hari awal dididik, Kartini masih galau, bosan, jenuh, dan sedikit sirik dengan teman-teman dan saudara-saudaranya yang masih bisa bersekolah. Di tengah kejenuhannya melewati masa pinitan, ada dua orang yang sangat peduli akan kegelisahan Kartini. Yang pertama adalah kakak laki-laki Kartini yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Namanya Sosro Kartono. Kakak laki-laki ini ikut mengirimkan buku berkualitas dari luar negeri untuk memenuhi dahaga Kartini akan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga Nyonya Mary Ovingsuer sebagai orang yang memperlihatkan dunia dari sudut pandang lain pada Kartini. Zaman dulu, khususnya di Jawa, seorang istri harus memiliki tatanan tertentu dalam berkomunikasi yang seakan-akan membuat derajat perempuan ini berada di bawah derajat laki-laki. Perempuan yang menyangkal keputusan suami telah melakukan pelanggaran berat. Bahkan cara berkomunikasi seperti gestur dan cara melihat lawan bicara pun ada aturannya. Sangat berbeda dengan apa yang Kartini lihat dalam interaksi Nyonya Mary Ovingsuer dengan suaminya. Kartini melihat bahwa suami dan istri memiliki suara dan hak yang sama sebagai seorang manusia bebas. Masih banyak pula persepsi dan nilai modernitas yang Kartini lihat dari kehidupan Nyonya Mary Ovingsuer. Dari buku-buku yang ia baca dan juga dari interaksi dan diskusi Kartini dengan keluarga Ovingsuer, Kartini pun merasakan bahwa seorang perempuan pribumi juga pantas mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hari-hari awal pinitan Kartini hanya diisi dengan kegiatan belajar memasak, membatik, dan menulis surat. Di masa pinitan, Kartini menghilangkan kejenuhannya dengan membaca karya sastra feminis dan anti perang, seperti karya buku De Jong van Beek, Bertha von Suttner, Van Eden, hingga Max Havelaar karya Multatuli yang menceritakan ketidakadilan dari kultur stelsel atau tanam paksa kopi. Semua buku itu dikirim oleh kakak laki-lakinya yang bersekolah di luar negeri. Buku-buku yang dibaca Kartini semakin membakar semangatnya untuk memperjuangkan nasib-nasib perempuan pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Kesukaan Kartini membaca dan rasa ingin tahunya yang tinggi membuat Kartini memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Walaupun tidak melewati pendidikan formal, rasa ingin tahu yang tidak terbendung dilengkapi dengan kegelisahan yang Kartini lihat dan alami, semuanya ia tuangkan dalam bentuk tulisan yang indah, tegas, dan berani. Pemikiran Kartini tidak hanya terekam dalam kepalanya dan menjadi tulisan. Ia mulai memperlihatkan pemberontakannya pada nilai-nilai dan adat kuno pada lingkungan terdekatnya, yaitu kepada dua adik perempuannya, Rukmini dan Karmina. Kartini tidak ingin adik-adiknya ikut mengamalkan adat Jawa kuno, di mana seorang adik harus berjalan jongkok di depannya, menyembah, berbahasa kromo inggil, dan mengusung etiket feodal Jawa lainnya. Kartini mengizinkan adiknya untuk berbicara tanpa aturan-aturan tersebut. Selain mendobrak tatanan hidup yang sangat tertinggal itu, Kartini juga sebenarnya tampil berbeda dari perempuan lain pada masanya. Kartini tidak selalu terlihat seperti di foto yang terpampang di buku sejarah yang kita kenali. Begitu pula dengan tindak tanduknya. Ia adalah perempuan yang pecicilan, pemberontak, tidak patuh, lincah, berpandangan luas, pandai, suka bercanda, bahkan kalau tertawa terbahak-bahak. Sifat Kartini itu pun berujung pada dirinya yang dijuluki dengan kuda fore atau kuda liar oleh keluarganya. Akan tetapi Kartini tidak peduli dan tetap yakin bahwa tatanan adat itu tidak semuanya perlu ia lakukan. Keyakinan dan semangat Kartini memperjuangkan haknya sebagai manusia yang setara
Momen ini terjadi ketika Kartini bersama dengan adik-adiknya bisa keluar rumah dan pergi ke Semarang untuk menghadiri perayaan Hari Penobatan Ratu Wilhelmina. Lepas dari Pingitan, Kartini pun mendirikan sekolah pertama untuk perempuan pribumi di tanah Hindia Belanda. Awalnya, sekolah itu berisi hanya 1 orang murid. Bagi masyarakat pribumi, menyekolahkan anak perempuan adalah hal yang aneh dan radikal. Bukan saja tercatat sebagai pendiri sekolah wanita pertama, Didi Kwartanada, seorang sejarawan dari Yayasan Nabil, berpendapat bahwa Kartini juga bisa disebut sebagai jurnalis pertama sekaligus antropolog pertama Indonesia. Pada suatu kesempatan, Kartini menulis catatan dokumentasi perkawinan di Tanah Koja dengan sangat detail, dengan teknik jurnalistik mulai dari mengumpulkan informasi, mengolah informasi tersebut, dan mendokumentasikannya. Selain mengajar perempuan pribumi, Kartini juga aktif mengeluarkan pikirannya dengan sahabat penanya di Belanda yang bernama Estelle V. Handelaar atau disapa Stella. Dari Stella, Kartini mengenal lebih banyak tokoh feminis Eropa seperti Abel Danon, Rosa Manuela, Hendrik de Boy, Hilda Gerarda, Henry Hubert van Cole, dan lain-lain. Kartini dalam Pingitan masih memiliki impian untuk menuntut ilmu dan melihat dunia lebih luas. Ia mengajukan permintaan untuk sekolah ke luar negeri ke Direktur Departemen atau yang setingkat menteri sekarang, Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda, Bapak J.H. Abendanon. Permintaannya itu sayangnya ditolak oleh Abendanon karena ia tidak mau masyarakat lokal memiliki persepsi negatif terhadap Kartini. Pertimbangan lainnya juga adalah sekolah yang dibangun oleh Kartini semakin banyak siswanya dan terus berkembang. Selain itu, kondisi kesehatan ayah Kartini juga semakin memburuk, sehingga niat keberangkatan Kartini untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri pun harus diurungkan. Pada pertengahan tahun 1903, saat itu Kartini berusia 24 tahun. Kartini yang ingin melanjutkan studinya sebagai guru terhalang karena ia mendapat lamaran pernikahan dari Bupati Rembang KNM Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Kartini dilamar untuk menjadi istri keempatnya. Awalnya Kartini tidak mau. Ayah Kartini pun cukup egaliter dan tidak memaksakan Kartini untuk menikah. Namun pada saat itu, perempuan yang usianya sudah mencapai 24 tahun dan masih melajang adalah sebuah aib. Omongan orang ini pula yang membuat sakit ayah Kartini semakin parah. Melihat kondisi ayahnya itu, Kartini pun akhirnya bersedia dinikahi oleh Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Tetapi Kartini memberikan beberapa syarat dalam ikatan pernikahan tersebut. Yang pertama, Kartini tidak mau ada proses jalan jongkok, berlutut, menyembah kaki pria, dan gestur-gestur lain yang melambangkan ketidaksetaraan. Lainnya, Kartini juga minta untuk diperbolehkan berbicara dengan suaminya dengan bahasa Jawa Ngoko, bukan bahasa Kromo Inggil. Adipati Aryo Joyo Adiningrat menerima syarat itu karena wasiat mendiang istrinya yang ingin anak-anak mereka diasuh dan dibesarkan oleh Kartini. Dari pernikahannya dengan Adipati Aryo Joyo Adiningrat, lahirlah seorang anak pertama laki-laki yang diberi nama Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat. Sayang, 4 hari setelah proses melahirkan, kondisi tubuh Kartini menurun secara drastis. Ia pun meninggal dunia pada 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Setelah Kartini wafat, J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat-surat itu pun ia susun menjadi sebuah buku dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya.
Buku kumpulan surat Kartini ini membuat geger Amsterdam ketika diterbitkan tahun 1911. Sejak saat itu, suara Kartini pun terdengar jauh hingga ke seluruh Eropa dan India. Dari buku yang berisikan gagasan Kartini itu pun, ia semakin dikenal sebagai sosok perempuan pertama yang memecah keinginan dan yang menjadi suara inspirasi, sekaligus juga menjadi pelopor dari revolusi budaya di tanah Nusantara. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Ia menjadikan tanggal kelahiran Kartini sebagai Hari Kartini yang kita ketahui dan rayakan saat ini. Warisan Kartini pada peradaban Indonesia tidak hanya lahir dalam bentuk buku saja. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini yang didirikan oleh keluarga Van de Bentler mendirikan sekolah wanita di Semarang yang disusul oleh sekolah wanita di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Sekolah itu dinamakan Sekolah Kartini. Nah, demikian sejarah hidup Kartini yang cukup pendek selama 25 tahun. Meski begitu, ia mampu memberikan begitu banyak kontribusi pada Indonesia dengan segala keterbatasan dan tantangannya. Jadi, Kartini itu bukan hanya seorang wanita yang menggunakan kebaya saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi sisi kehidupan Kartini yang tidak kalah menarik untuk kita dalami dan renungkan. Informasi lebih lengkap soal kehidupan dan perjuangan Kartini tidak hanya terangkum di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada juga refleksi pemikirannya di buku Emansipasi yang berisikan 119 surat tentang pemikiran dan gagasan revolusioner Ibu kita Kartini. Oke, jadi itu sejarah singkat kelahiran Ibu kita Kartini, Ibu Raden Ajeng Kartini. Jadi itu pengorbanan beliau untuk memperjuangkan hak wanita. Jadi kita sudah punya bayangan, itulah perjuangan dari Ibu kita Kartini. Jadi sebelum itu, apa kalian Pak, ada Pak. Tahu semua? Oke, jadi Iya, patah, kita malah patah. nyanyikan sama-sama lagu Ibu